Permainan kejujuran. Alkisah, hiduplah seorang anak lelaki bernama Mama Nana. Dia adalah pejuang terhebat di hutan, dan semua orang berbicara dan menyanyikan pujian tentang keberaniannya. Siapa makhluk terhebat di dunia? Mama Nana. Yang jujur, yang mulia, dan yang paling bijak. Mama Nana. Hei, siapa makhluk yang paling hebat di dunia? Yang jujur, yang mulia, dan yang paling bijak. Jika dia datang lebih baik kau bersembunyi. Mama Nana. Sang Raja Rimba. Raja. Satu-satunya Raja Rimba. Raja. Satu-satunya Raja Rimba. Raja. Satu-satunya Raja Rimba. Raja. Satu-satunya Raja Rimba. Bangun. Raja. Bangun. Apa? Bangunlah kau makhluk pemalas. Kita akan mendapatkan zamrud. Jangan lagi. Jangan lagi. Aku lelah menjadi monyet, kau tahu? Aku perlu membalikan mantra itu. Dan untuk itu, kita perlu zamrud. Maka, sekali lagi, seperti setiap hari, Freddy dan Mama Nana berangkat ke dalam hutan untuk menemukan jamrud. Mereka terus dan terus sampai Mama Nana lelah. Saudaraku, bisakah kita beristirahat untuk sebentar saja? Tapi, kita harus terus berjalan sebelum matahari terbenam. Saudaraku, kumohon, hanya beberapa waktu saja. Baiklah. Saat keduanya duduk untuk beristirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara geraman. Itu adalah naga. Ada manusia yang masuk ke dalam wilayahku? Lari saudaraku, lari. Mengatakan itu, Freddy berlari dan menghilang di balik pepohonan. Mama Nana duduk di sana. Dia tercengang. Tolong jangan sakiti aku. Naga itu memiringkan kepalanya dengan geli. Menyakitimu? Kenapa aku harus menyakitimu? Oh, jadi hanya karena aku ini adalah naga, kau berasumsi bahwa aku akan... Oh, tidak. Aku tidak bermaksud untuk... Simpan itu. Aku tidak peduli. Katakan apa yang kau lakukan di wilayahku ini. Dan mengapa monyet itu memanggilmu saudara? Dan ada apa dengan penutup mata itu? Ceritanya panjang. Aku punya waktu. Monyet itu adalah saudaraku, Freddy. Suatu hari, seorang pertapa datang ke rumah kami untuk meminta makanan. Aku sedang berada di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Adikku punya apel merah yang lezat untuk dirinya dan akan memakannya ketika pertapa mengetuk pintu rumah kami. Oh, anak yang baik, aku sangat lapar. Bisakah kau memberiku sesuatu untuk dimakan? Adikku ingin membantu pertapa itu, tetapi pikiran untuk memberikan apel sangat membuatnya kesal. Aku minta maaf, Tuan, tapi aku tidak punya makanan. Aku harap aku dapat membantumu. Pertapa itu memiliki indera penciuman yang tajam. Dan begitu Freddy membuka pintu, pertapa itu tahu ada sebuah apel. Kau berbohong kepadaku. Kau punya apel. Tidak, aku tidak punya. Lebih banyak kebohongan. Dengan ini aku mengutukmu menjadi monyet. Dan dengan itu, dia berubah menjadi monyet. Ketika aku kembali dari hutan, aku menemukan seekor monyet di rumahku menangis, dan aku hendak untuk mengusirnya. Tapi kemudian dia berbicara padaku. Aku menjatuhkan kayu dan berlari untuk menemukan pertapa. Ketika aku menemukannya, aku memohon padanya untuk membalikan mantranya. Kau punya sesuatu untuk dimakan? Iya, aku punya sepotong keju kecil. Aku memberikannya kepada pertapa itu, tetapi dia tidak menerimanya. Dia tersenyum kepadaku. Kau sepertinya jujur. Aku suka itu. Ku beritahu kau.
Di kedalaman hutan ada zamrud yang dapat ditemukan hanya pada siang hari dalam bentuk yang paling benar. Hanya oleh orang yang tidak pernah berbohong sekalipun. Jika kau dapat menemukannya, maka kau akan menemukan cara untuk membalikan mantra itu. Dengarkan saja zamrudnya. Dan kemudian dia menghilang. Dan sejak saat itu, aku dan saudaraku berangkat pagi-pagi untuk mencari zamrud dan kembali sebelum senja. Dan penutup mata? Dia bilang itu terlihat keren. Oh, dia sangat salah. Ya, aku tahu. Aku hanya berharap kita menemukan zamrud segera. Sudah berbulan-bulan dan kita belum menemukannya. Sampai sekarang. Maksud kau apa? Tiba-tiba, cahaya terang mengelilingi naga karena bersinar dengan partikel magis yang ada di sekitarnya. Akulah zamrud itu. Freddy, yang mencoba melihat apa yang terjadi di balik semak-semak, hanya bisa melihat cahaya kuning yang terang. Apa yang terjadi? Mama Nana duduk di atas naga dan langsung terbang. Freddy melihat lampu kuning menghilang dan berlari keluar. Di mana? Di mana? Di mana saudaraku? Oh tidak, naga itu pasti membawanya pergi. Saudaraku. Mama Nana terbang melewati sungai besar dan mendekati sebuah istana. Mereka mendarat dari kejauhan dan naga berkata, "Ini adalah istana Raja Hammer." Oh, aku pernah mendengar tentang dia. Seluruh hutan adalah miliknya. Ya, dan bukan hanya hutan ini saja, kerajaannya membentang di seluruh benua. Wow, tapi mengapa kita datang ke sini? Untuk membawa saudaramu kembali. Naga itu menjelaskan kepada Mama Nana tentang Raja Hammer yang sombong dan obsesinya untuk memainkan permainan kejujuran. Dia telah menangkap para peri yang menjadi milik hutan. Kalau kau entah bagaimana bisa mengalahkan raja dalam permainannya sendiri dan membebaskan para peri, mereka akan membantu membalikan mantra dari saudaramu dan hutan akan menjadi tempat yang lebih bahagia. Ini, ambillah tanduk rubi ini untuk mempertaruhkan permainan. Dia menginginkannya. Mama Nana mengangguk dan masuk ke dalam istana. Ketika para penjaga raja memberitahunya tentang seorang anak lelaki yang datang untuk bermain permainan kejujuran dengan tanduk rubi di tangannya, sang raja merasa senang. Sepertinya ini adalah hari keberuntunganku. Bangsa langsung mendatangiku. Hahaha. Ketika Mama Nana dibawa ke hadapan raja, sang raja senang sekali melihat tanduk rubi itu. Sekaligus, dia ingin menjelaskan aturan kepadanya. Baiklah, nak. Ingat aturannya. Bicaralah yang jujur apapun yang terjadi. Oh, ada satu aturan lagi. Jangan menyinggung perasaanku apapun yang terjadi. Itu saja. Jika aku menang, aku mendapatkan tanduk rubi milikmu. Dan apa yang kau inginkan jika kau tahu, menang? Aku ingin para peri hutan dibebaskan bersama dengan hutan mereka. Raja sangat marah pada hal ini. Tetapi dia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa tidak mungkin Mama Nana akan menang. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Tempatkan telapak tanganmu di bola dan jawab pertanyaanku. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, itu akan berubah menjadi biru. Jika tidak, maka menjadi merah. Mama Nana mengangguk. Apakah aku pria paling tampan di dunia? Mama Nana membisikkan sesuatu dan kemudian berkata, Iya, bola menjadi biru. Raja Hammer sangat terkejut. Namun para menteri lebih terkejut lagi. Benarkah? Oke, apakah kau pikir aku yang paling baik hati? Sekali lagi, Mama Nana membisikkan sesuatu dan kemudian berkata, iya. bola bersinar biru dan Raja merasa terkesan. Meskipun jauh di dalam, dia mulai merasa khawatir. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah kau datang ke sini dengan niat rahasia? Mama Nana tersenyum dan berkata, Tidak.
Dan tiba-tiba, bola itu bersinar menjadi biru kembali. 3 pertanyaanmu sudah selesai. Sekarang giliranku dan aku hanya punya 1 pertanyaan. Apakah kau menyukai rakyatmu? Sang raja terkejut. Tidak pernah terjadi bahwa seseorang mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepadanya dalam permainan kejujuran karena mereka pasti akan kalah pada awalnya. Iya. Bola berubah menjadi merah, dan begitu pula dengan wajah raja menjadi malu. Dan para menteri pun merasa terkejut. Menunduk rendah, dia memerintahkan para penjaga untuk membebaskan para malaikat hutan dan mengembalikan wilayah mereka. Dia kemudian berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Mama Nana sangat senang. Ketika dia keluar dengan para peri, naga berkata, "Bagus sekali, Mama Nana. Tapi katakan padaku, bagaimana kau bisa membuat bola menjadi berwarna biru, padahal kau benar-benar tidak mengatakan yang sebenarnya." Ya, aku tidak pernah berbohong. Untuk pertanyaan pertama, aku berbisik pelan. Untuk ibumu. Untuk pertanyaan kedua, dari semua raja di kerajaanmu. Kau tahu, karena dia adalah satu-satunya raja di kerajaannya. Wow, tapi bagaimana dengan pertanyaan terakhir? Kau memang punya niat rahasia. Tidak punya. Niatku adalah untuk membebaskan para peri dan bahwa aku mengumumkan itu di awal pertandingan kepada sang... Naga itu tersenyum, dan begitu pula dengan para peri karena mereka sangat terkesan. Ketika mereka sampai di hutan, seluruh hutan bersuka cita atas kembalinya para peri. Para peri mengubah Freddy kembali ke bentuk manusianya. Freddy berjanji untuk tidak pernah berbohong lagi. Para peri mengumumkan bahwa Mama Nana akan menjadi raja hutan yang baru. Dia sangat senang karena itulah yang selalu dia inginkan. Tinggal di hutan dan menjaga alam. Dan melalui kebijaksanaan dan juga kejujurannya, Mama Nana menjadi seperti yang selalu diinginkannya. Hei, siapa makhluk terhebat di dunia? Yang jujur, yang mulia, dan yang paling bijak. Jika dia datang lebih baik kau bersembunyi. Mama Nana, Raja Rimba. Raja, raja, raja. Satu-satunya 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 Raja Rimba.